Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan balik lagi di Moyo Channel. Oke teman-teman, kali ini gue akan mereview salah satu Gundam plastik kit model terbaru di awal tahun 2025 ini, yaitu Gundam Zikwax. Ya, bacanya gitu ya. Sorry ya kalau gue salah. Jadi ini adalah Gundam Suite dari serial Gundam terbaru yang juga diluncurkan di tanggal 17 Januari kemarin, yang di serial pertamanya berjudul Beginning. Untuk serial perdananya sudah disiarkan secara nasional di Jepang melalui beberapa bioskop ataupun teater. Berdasarkan beberapa postingan short video gue kemarin, jujur aja sih ini booming banget. Antusiasme teman-teman Indonesia dan Jepang itu luar biasa banyaknya. Dan gue juga udah riset di beberapa channel, reaksinya juga luar biasa banyak dan beragam. Ada yang suka dan ada juga yang nggak suka. Dan juga kalian bisa ngecek di website resmi Bandai Hobby Shop, Gunpla Kit ini menjadi top 1 untuk menu searchingnya teman-teman. Jadi banyak banget yang cari barang ini, padahal barangnya belum dirilis ya kemarin. Secara harga ini terjangkau banget, yaitu sekitar 2.200 yen, dan ini banyak mendapat tanggapan positif dari para builder setelah beberapa cercaan dan hujatan akibat mahalnya harga-harga Gunpla Kit yang diproduksi di tahun 2024 kemarin. Gua anggap sih Zikwax ini sepertinya menjadi tanggapan serius dari Bandai atas tanggapan-tanggapan negatif di tahun 2024. Yang mudah-mudahan dengan transformasi besar ini akan menjadi awal yang baik untuk produk-produk Gunpla Kit di tahun ini. Oke, daripada penasaran, ayo kita bongkar. Let's go! Untuk kemasannya warnanya dominan hijau, dan untuk desainnya gua rasa ini termasuk baru ya. Ini terkesan lebih sporty dan modern. Keren sih, gua suka desainnya. Untuk isi dalamnya ini nggak terlalu banyak ya, jadi partisinya hanya ada 2 partisi dan 1 buku panduan. Jadi ini lebih disimplifikasi dari segi penggunaan plastik sealnya. Mungkin dalam rangka mengurangi penggunaan plastik juga ya dari pihak Bandai. Untuk partnya ini nggak terlalu banyak ya, hanya ada 6 keping runners, 1 color effect untuk weapon, 1 stiker, dan 1 water decal. Wih keren nih, Gunpla harga 2.200 yen dapat water decal. Ya tapi di sini kita agak repot untuk finishingnya teman-teman, karena ini untuk stiker dan water decalnya lumayan banyak ya, dan kecil-kecil. Wah ini bakal challenging nih. Untuk manual booknya ini modelnya udah informatif banget. Bagi kalian builder baru, akan sangat terbantu dengan fitur-fitur petunjuk di masing-masing unitnya. Modelnya seperti ini. Jadi udah spesifik di masing-masing warna dan kodenya. Tapi sayangnya ini hanya untuk bagian kepala dan badannya doang. Sisanya tetap hitam putih. Inovasinya nanggung banget ya. Lanjut ke bagian material, gue bisa bilang untuk Gunpla Kit seharga 2.200 yen ini bagus banget dari segi kualitas bahannya. Yang pertama untuk framenya dulu, yang warnanya hitam seperti ini tebal dan terkesan kokoh. Kalau kalian pegang ini agak berbobot ya. Dan di sini ada yang sedikit menarik, untuk satu runner ini bisa sampai 44 parts yang berbeda di dalamnya. Menurut gue sih ini efisiensi banget ya dari pihak Gundam. Ya mungkin ini selain hemat space, ini juga hemat biaya produksi juga. Ada-ada aja. Untuk warna putihnya ini juga putih terang ya. Syukur-syukur kita nggak dapat putih pucat di sini. Untuk bagian multicolornya ini edan banget warnanya, tajam banget. Kalian bisa lihat masing-masing warnanya sampai ke bagian-bagian detail yang kecil-kecil juga ada. Jadi gue rasa ini bakal detail banget warnanya. Untuk bahannya ini juga gue suka banget, seperti bahan plastik plus rubber. Jadinya agak lemes tapi kokoh. Gimana ngomongnya ya? Tapi serius ini bagus banget menurut gue. Untuk color effect-nya ini untuk efek saber di pisaunya ya. Apa ini namanya? Mungkin knife saber ya. Ini keren sih, gue suka modelnya. Simple tapi terlihat mencolok. Untuk stikernya ini lumayan banyak, meskipun kecil seperti ini. Banyak dan kecil-kecil. Aduh. Sampai juling mata gua fitting stikernya. Serius, ini kecil banget. Mungkin catatan aja ya untuk stiker ini. Dari segi kualitas bahan, ini sepertinya agak sedikit berkurang. Warnanya gampang banget pudar ketika kalian sentuh dengan media-media keras, menggunakan pinset atau tusuk gigi. Dan ini termasuk tipis banget dari segi tekstur, jadi kalian harus hati-hati ketika melakukan fitting di bagian-bagian tertentu. Untuk water decalnya ini cukup bagus dari segi kualitas. Mungkin saran aja untuk kalian yang ingin fitting di beberapa bagian, seperti di bagian bahu dan juga kaki. Ini agak riskan karena decalnya lumayan panjang dan medianya nggak datar teman-teman. Jadi pastikan kalian menggunakan mark fit dan pinset yang proper supaya nggak salah pasang. Tusuk gigi boleh juga sih. Dan juga untuk beberapa bagian ini kurang presisi, seperti di bagian kaki di nomor 1, ini panjang dekalnya nggak sesuai dengan ukuran medianya, jadi nanti akan ada lebihnya teman-teman. Mungkin kalian bisa akalin dengan menimpa ataupun memotong jika memungkinkan, supaya kelihatan lebih rapi dan tidak berantakan.
Sebelum masuk ke segi fiturnya, gua mau curhat dulu untuk proses ngerakitnya. Sebagai orang awam, ini agak challenging untuk sekelas high grade. Jadi seperti rakit Gunpla high grade, rasa real grade. Karena detailnya lebih padat di masing-masing unitnya, teman-teman. Untuk modelnya secara keseluruhan, gue bisa bilang ini seperti kombinasi Eva Legend, Barbatos, dan Nirvas di Eureka 7. Yang modelnya seperti ini, teman-teman. Masih ingat kan? Mirip banget. Cara umum untuk fleksibilitasnya ini yang paling revolusioner dibandingkan dengan jenis Gundam yang lainnya saat ini. Jadi bisa gua bilang dari segi struktur dan ergonomisnya ini kelihatan banget untuk sekelas Gundam Kit High Grade. Kalian bisa membuat pose-pose ekstrim dan tidak biasa seperti ini, jadi emang elastis dan fleksibel banget. Keren sih, gila ini. Oke, kita masuk ke bagian kepala. Untuk head unitnya, kita dapat dua model ya di sini. Yang pertama adalah untuk model bertanduk seperti ini, dan yang kedua adalah untuk tanduk tertutup. Ini keren sih, kita dapat dua model sekaligus di kelas high grade. Untuk detailnya juga keren banget. Gue suka banget dengan detail dan juga kombinasi warnanya. Adalah hanya bagian kepala saja, teman-teman. Cuma untuk bagiannya agak ribetnya adalah ketika kalian ingin memasang stiker di bagian mata dan tanduk. Ini kecil banget. Kalian harus hati-hati di bagian ini. Selanjutnya untuk body unit, cara desain gue suka banget, meskipun agak kurusan ya modelnya. Yang agak mencolok di sini adalah untuk detail multicolornya, yang ini gue rasa keren banget. Gue jarang nemu sih di Gunpla Kit high grade dengan detail seperti ini. Kombinasi warna putih, merah, biru, dan kuningnya, ini epic parah sih menurut gue. Terus di sini juga ada detail untuk marking line di bagian sekitaran leher. Jadi ini semakin menambah detailnya di bagian belakang body unit ini. Untuk bagian lengannya ini terlihat kurus sih. Ya, ini kurus banget. Tapi ada hal menarik di sini. Dan mungkin ini baru juga ya. Yaitu untuk sendi atau joints di bagian bahu dan juga pangkal lengannya. Untuk bagian bahu ini agak sedikit riskan karena hanya dikaitkan saja. Jadi nggak ada fitur sendi atau joints tambahan di sini. Dan pengaitnya itu kecil banget, jadi kalian harus hati-hati. Dan jangan sering-sering untuk bongkar pasang di bagian ini. Untuk pangkal lengannya, ini sepertinya model-model sendi baru guys. Jadi menggunakan ring di bagian depan dan belakangnya. Mungkin di sini gunanya adalah agar lebih fleksibel dan movementnya itu lebih smooth di bagian tangan ini. Ini keren sih menurut gua. Di sini juga disediakan dua jenis tangan untuk model terbuka dan menggenggam. Dan untuk fleksibilitasnya ini oke banget. Sekelas high grade ini sangat fleksibel dan kuat untuk dipakai di banyak pose. Mungkin karena ada fitur double ring tadi ya, jadi lebih enak untuk movementnya. Lanjut ke bagian pinggang. Ini antara minimalis, hemat bahan, atau kurus. Gue nggak paham deh. Tapi by the way, gue lumayan suka dengan model aerodinamis dan detailnya. Ini keren sih. Dan juga untuk jointsnya ini keren banget. Ini kokoh dan fleksibel. Jadi ada semacam gimmick tambahan di bagian dalam sendinya untuk menambahkan ruang gerak dari pinggang ini. Cuma gua gariskan untuk slot di bagian selangkangannya ini guys. Ini agak kecil untuk disambungkan kedua kakinya, yang nantinya untuk menjaga fleksibilitas dan ketahanan ketika digerakkan. Berikutnya adalah bagian kaki. Ini desainnya yang paling gua suka dari seri Zikwax ini. Rasanya seperti lebih aerodinamis dan ramping, dan juga detailnya keren banget. Kombinasi multicolor dan marking water decalnya jadi semakin mempertajam detailnya. Cuma yang agak aneh mungkin di bagian tapak kakinya, modelnya seperti ini. Lebih minimalis dari Barbatos. Jadi seperti frame atau tulangnya doang, tanpa ada sweet case-nya. Agak aneh sih memang, tapi by the way, ini kuat banget untuk menopang mobile suite-nya. Jadi ini bisa mematahkan pertanyaan-pertanyaan dari banyak haters yang bilang kalau kakinya nggak akan kuat untuk menopang mobile suite-nya. Selain itu, untuk bagian ankle-nya ini juga unik banget. Modelnya lonjong seperti ini guys. Jadi ini adalah gabungan dari 3 lapis frame yang berbeda. Jadi 3 part jadi satu. Mungkin takutnya untuk bagian ini agak riskan karena gabungan dari part yang terpisah. Jadi ada potensi untuk terlepas ketika digerakkan. Tapi dari segi fleksibilitas ini oke banget. Jadi bisa kalian pakai untuk banyak pose. Berikutnya untuk bagian backpack, ini juga minimalis banget. Cara desain ini berbeda banget dengan desain Gundam pada umumnya. Modelnya lebih elastis dan futuristik. Yang gue suka di sini adalah kombinasi warna dan detailnya. Selain itu di sini juga disediakan decal untuk markingnya. Jadi makin keren untuk detailnya di bagian backpack ini. Dan juga backpack ini juga bisa dijadikan sebagai bagian terpisah. Mungkin semacam drone atau pesawat gitu guys. Dan ada satu slot khusus yang bisa dipasangkan ke stand base-nya juga. Untuk senjatanya kita dapat beberapa macam, mulai dari laser gun,
Jauh ini untuk desain laser gun terniat dan terdetail sekelas high grade, mungkin ini bisa jadi salah satunya. Ini keren banget. Terus ada tameng, modelnya simple banget seperti ini, dan juga ada kapak. Selain itu kita juga mendapatkan dua knife saber, ya ini yang seperti gua spill di awal video tadi. Oke, kita masuk ke bagian kekurangannya. Dan di sesi sebelumnya tadi sudah gua jelaskan beberapa ya. Dan mungkin di sini gua akan coba untuk merangkum agar kalian mudah untuk menganalisisnya. Untuk ukuran pertama mungkin di bagian sendi bahu. Karena ini pengaitnya kecil banget, jadi rawan banget lepas. Yang kedua di bagian pinggang. Khususnya untuk slot penghubung antara pinggang dan kaki, ini mungkin bisa dibuat sedikit lebih besar untuk memperkuat sendi bagian selangkangan ini agar tidak mudah lepas dan lebih fleksibel. Ketiga untuk bagian kaki, khususnya di bagian persendian ankle, karena ini part gabungan jadi rentan banget untuk loose atau longgar dan juga gampang lepas jika digerakkan. Yang berikutnya adalah untuk stiker. Secara kualitas menurut gue ini kurang bagus karena tipis dan gampang pudar. Apalagi untuk beberapa bagian yang kecil seperti mata dan ujung tanduk seperti ini. Jadi kalian harus hati-hati banget pada saat memasangnya. Untuk water decal-nya juga ada beberapa yang kurang pas dan juga presisi. Untuk bagian kaki, kalian harus akalin dulu untuk menghindari kesalahan saat memasang. Karena antara panjang water decal dan juga medianya ini kurang sesuai. Dan satu hal lagi, tapi menurut gue ini bukan kekurangan sih, tapi lebih ke self-preference atau pendapat gue pribadi, yaitu untuk ukuran posturnya. Kalau mau di-compare dengan beberapa jenis high grade yang lain, ini termasuk kecil menurut gue. Mungkin lebih kurus dari jenis aerial ataupun barbatos ya. Dan gue coba untuk compare dengan beberapa jenis gunpla yang udah pernah gue rakit. Ini seperti RX Zero Perfectibility. Jauh sih, jauh. Terus ada Black Knight Squad Calrea. Jauh juga ya. Yang terakhir adalah Railgrade Wing Gundam Zero EW. Karena ini skalanya sama, jadi gue bisa compare dari segi ukuran. Ya mungkin kalau untuk mobile suit-nya doang, ini kurang lebih sama ya. Tapi overall secara desain, Gundam Suit Zigwax ini keren banget. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Overall, gue bisa bilang ini keren banget dan wajib banget untuk kalian koleksi. Dengan harga sekitar 2.200 yen, dengan desain dan fitur selengkap ini, jujur sih, ini sayang banget untuk kalian lewatkan. Dari skala 1 sampai 10, gue bisa kasih nilai 9 untuk jenis Gundam ini. Gimana menurut kalian? Mungkin kalau ada pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti Instagram gua untuk mengikuti beberapa informasi terbaru terkait dunia pergundaman dan juga jenis mainan lainnya. Yang mudah-mudahan bisa gua share kepada kalian semua melalui Instagram gua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, 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 Om, dan Merdeka Indonesia.